Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2107. Pria berbaju hitam itu menakutkan. Di mana dia berdiri, gelap gulita seperti air pasang, menutupi langit, dan kekuatan besar menyelimuti ladang di sekitarnya. Dibandingkan dengan itu, ketujuh yang mulia surgawi terlihat sangat sedih. Apakah ini leluhur kuno yang ditekan dalam kegelapan tanpa akhir oleh generasi pertamanya? Su Yi berpikir keras. Dia berdiri di samping lelaki tua itu, dan dia tidak pernah terpengaruh oleh kekuatan lelaki berpakaian hitam itu. Akibatnya, dia tidak bisa menghargai kengerian pria berpakaian hitam ini. Ling Yu Daojun adalah sosok misterius. Dikatakan bahwa dia ada di hari-hari pertama Jalan Dewa Kuno, seperti mitos dan legenda, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat Dao Xingnya. Di samping, Luo Xuanji mengirim transmisi suara ke Su Yi, tapi, semua orang tahu bahwa dia adalah penguasa Ran Feng Tianzun, bahkan tombak tulang yang patah, itu adalah hartanya. Su Yi mengangguk. Dia tidak peduli tentang asal-usul Taois spiritual ini, tetapi penasaran, mengapa lelaki tua di samping saya ikut campur dalam masalah ini. Mengapa dianggap melanggar aturan, dan mengapa ada risiko dihancurkan oleh aturan. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja menyentuh ambang sungai panjang takdir, dan kamu belum benar-benar memahami arti sebenarnya dari keabadian dan keabadian. Bagaimana kamu bisa memahami aturannya? Sungai panjang takdir, implikasinya, gunakan lebih sedikit aturan untuk mengancam, saya lebih tahu dari Anda apa aturan sebenarnya. Yang mulia bertekad untuk pergi jauh-jauh ke kegelapan. Ling Yu Daojun mengerutkan kening, matanya melonjak dengan rasa dingin yang menakutkan. Orang tua itu berkata dengan suara lembut, jalan besar, jalan hitam, jalan yang benar, jalan yang jahat, aku menempuh jalanku sendiri, apa yang aku mau lakukan, kamu tidak bisa menghentikannya, biarkan orang-orang di belakangmu untuk muncul. Sepertinya sedang bernegosiasi, tapi nyatanya seperti tetua yang damai menegur generasi muda yang tidak tahu kedalamannya. Itu membuat semua orang tercengang. Itulah Tuhan rohani, leluhur kuno yang misterius. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti itu? Tapi kata-kata ini mengejutkan hati Su Yi. Apakah ada orang di balik Ling Yu Daojun ini? Pada saat ini, Ling Yu Daojun juga mengerutkan kening. Rasa dingin yang tak tertahankan muncul di antara alisnya. Dia tertawa dan berkata, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak tahu seberapa mampu Anda di dunia yang bukan milik ruang dan waktu ini. Tetapi saya akan mencoba, Anda hanya mengandalkan kekuatan kemauan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki rambut panjang abu-abu perak berkibar. Boom! Di seluruh alam dewa kuno, kegelapan seperti gelombang pasang, dan kemanapun ia lewat, aura kehancuran yang aneh dan menakutkan menyebar, seperti bencana alam. Makhluk yang tersebar di seluruh dewa kuno, pada saat ini, memiliki rasa putus asa dan ketidakberdayaan yang mendalam. Para dewa yang berdiri di gurun Senjue semuanya ketakutan dan memasuki gua es. Terlalu menakutkan. Semua persepsi dari dunia luar. Pergi. Ling Yu Daojun mengangkat tangannya sedikit. Boom! Pedang Dao yang terkondensasi dari kekuatan kegelapan, menghancurkan belenggu ruang dan waktu, membunuhnya. Pedang ini benar-benar terlalu sombong, terlalu luar biasa, penuh dengan kekuatan tertinggi yang tak terlukiskan, tampaknya mampu membelah dunia. Mata Su Yi menyipit. Bukan seberapa canggih pedang itu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam pedang ini, yang berada di luar ranah Tuhan-Tuhan, sehingga sulit bagi orang untuk menghargainya, itu tempat yang mengerikan. Pria tua itu tiba-tiba melangkah maju. Langit berbintang yang luas, terpantul di bawah kaki lelaki tua itu, seperti sepatu bot lelaki tua itu, selangkah demi selangkah, langit berbintang seperti sepatu bot, mendukung lelaki tua itu untuk pergi. Berjalan di Kunlun, dan melambai dengan jubah lengan pria tua itu. Boom! Di telapak tangannya, dia menghilang. Di kejauhan, mata Daojun Ling Yu sedikit menyipit, lalu dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraihnya. Boom! Hukum keteraturan dan kekuasaan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, seperti air terjun kegelapan dan guntur, menyapu langit. Dunia sedang kacau, sama seperti malapetaka dunia yang kacau, para dewa kuno di seluruh dunia, kekuatan penghancur bencana muncul, dan aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang berteriak ngeri dan melarikan diri. Tidak menyenangkan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan mengangkat lengan bajunya. Boom! Aturan dan keteraturan gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak. Cahaya jernih yang kuat menyebar, dan seluruh alam dewa kuno diselimuti suasana damai dan tenang. Goyangkan pakaian dan lambaikan lengan baju Anda, dan dunia menjadi cerah. Pada saat yang sama, tubuh Ling Yu Daojun terluka parah, dan seluruh orang itu mundur dan mundur. Wajahnya akhirnya berubah. Siapa lelaki tua ini? Kemauannya begitu kuat.
Tujuh yang mulia yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Kemari, Ling Yu Daojun meraih tangannya. Dentang, dengan raungan yang menghancurkan bumi, tombak tulang yang patah meraung dan jatuh ke tangan Ling Yu Daojun. Dalam sekejap, momentum Ling Yu Daojun tiba-tiba berubah, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memegang tombak tulang dan keluar dari udara tipis, dan saat berikutnya, seperti kilat hitam yang menembus ruang dan waktu, dia mendatangi lelaki tua itu. Tembak, tombak tulang menusuk alis lelaki tua itu dengan aura pembunuhan berdarah. Luar biasa cepat. Pukulan ini, Ling Yu Daojun jelas menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan semacam itu, seperti jalan surga, akan hancur. Namun tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih ujung tombak dari tulang tombak yang patah itu. Ling Yu Daojun mau tak mau melebarkan matanya, pikiran Gu Jingbubo akhirnya terguncang, dan dia jarang tersesat. Ini, bagaimana mungkin? Semuanya hilang. Menghitung karakter romantis di jalan para dewa kuno adalah yang paling di hati. Pria tua itu menghela nafas. Suara itu masih bergema, dan telapak tangannya mengerahkan kekuatan. Boom! Tombak tulang jalan rusak kehilangan kendali dan ditangkap oleh lelaki tua itu. Dan sosok Ling Yu Daojun, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang dengan ganas. Sosok belum mendarat, sudut bibirnya batuk darah, dan ada sentuhan rasa sakit di antara alis. Ketika tombak tulang diambil, kekuatan iblis yang sombong dan tak terbatas meledak, langsung mengalahkannya. Penonton terdiam. Orang-orang menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya dan hampir tidak bisa menerimanya. Siapa lelaki tua itu? Berapa tingginya? Boom! Ling Yu Daojun hanya berdiri teguh, dan di bawah tatapan ngeri, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan mengangkat tombak tulang jalan yang patah. Tidak enak. Wajah Ling Yu Daojun tiba-tiba berubah, niat membunuh yang mematikan menyelimuti tubuh, jiwa, dan pikirannya, tidak dapat melarikan diri, tidak dapat melarikan diri. Pada saat itu, dia merasakan perasaan tak berdaya menjadi seorang tahanan, menunggu untuk dieksekusi. Itu juga pada saat ini, suara sejernih lonceng, tiba-tiba terdengar di dunia ini. Saya juga meminta rekan-rekan Taois untuk berbelas kasih. Suara ini terdengar entah dari mana, dan dari mana asalnya, terdengar seperti guntur, menggema di hati semua orang. Semua orang menggigil dan bergidik. Apakah pemilik suara ini adalah orang di belakang Taois Master Ling Yu? Su Yi mengangkat alisnya. Dia dan Luo Xuanji sama-sama berada di belakang lelaki tua itu dan tidak pernah terpengaruh. Namun mereka tidak dapat menemukan di mana pemilik suara itu berada. Sejak Yang Mulia berbicara, mau tak mau saya harus memberi muka. Warna aneh muncul di mata lelaki tua itu, dan dia dengan lembut melemparkan tombak patah tulang yang diangkat di tangannya. Harta ini segera berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke pemilik aslinya, dan jatuh ke tangan Master Ling Yu. Keluhan ini melibatkan banyak hal, tetapi dalam analisis terakhir, ini adalah kontes antara saya dan dia. Yang Mulia tahu ini, tetapi dengan tegas campur tangan, ini benar-benar mengganggu saya. Suara bel yang jernih terdengar lagi. Di kejauhan, Ling Yu Daojun terdiam, seolah di depan suara ini, tidak ada ruang baginya untuk menyela. Tujuh Yang Mulia semakin gemetar, dan tidak jelas siapa pemilik suara itu. Keluhan antara kamu dan dia harus diselesaikan sendiri. Mengapa kamu perlu mengatur permainan pembunuhan seperti itu dengan kedok orang lain? Nada suara lelaki tua itu tetap tenang, di sini, tata letaknya sedikit lebih kecil. Tiba-tiba, Su Yi akhirnya mengerti bahwa, dia, yang dikatakan suara itu merujuk pada dirinya sendiri. Haha, rekan-rekan Taois serius. Suara King Yue tertawa terbahak-bahak, kamu sendiri yang tahu, bahkan jika kamu tidak melanggar aturan dan ikut campur hari ini, dia hanya ingin mati, dan itu tidak akan begitu mudah, mengapa repot-repot melakukannya lagi dan menambah keberlebihan. Suaranya berani dan tanpa hambatan, tetapi juga membawa serangan balik yang samar, menyindir bisnis usil lelaki tua itu. Di dunia sekuler, masih ada orang yang melihat ketidakadilan dan menghunus pedang untuk membantu, apalagi generasiku. Pria tua itu tersenyum tidak setuju, belum lagi, kita semua adalah sesama Taois, aku tidak bisa membiarkan dia, orang yang belum menjadi dewa, dianiaya. Bukan Tuhan. Suara jernih itu tiba-tiba terdiam. Setengah suara, ketika dia berbicara lagi, suaranya menjadi sedikit halus dan rumit. Lupakan saja, permainan hari ini adalah akhir. Bagus. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum. Ling Yu, kamu membawa seseorang kembali. Suara itu terdengar dan memberi perintah. Masalah ini hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang Mulia, kalau menyerah saja. Ling Yu Daojun ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku merindukannya. Kembalilah. Ling Yu Daojun membeku, menundukkan kepalanya, ya. Dia melambai kepada tujuh Yang Mulia Surgawi, pergi. Ran Feng Tianzun dengan cepat berkata, Tuan, keempat pedang terlarang itu baru saja diambil oleh orang itu. Pergi. Mata Ling Yu Daojun dingin. Jantung Ran Feng Tianzun bergetar, dan dia tidak berani ragu lagi. Bersama dengan Tianzun lainnya, dia mengikuti Ling Yu Daojun untuk pergi. Melihat ini,
Para dewa di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan pergi begitu saja. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2108. Saya pikir konflik yang tidak terduga akan segera terjadi. Namun pada saat yang paling kritis, akhir yang dicoret-coret secara alami membuat orang merasa bingung dan bingung. Dewa leluhur kuno dan 7 makhluk surgawi dikirim, membawa 4 pedang terlarang dan tombak patah tulang, dan bahkan ada lebih banyak dewa di kejauhan, tetapi semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Su Yi juga tidak menyangka. Pemenangnya terbagi. Su Yi bertanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Belum. Suara yang jernih seperti lonceng terdengar lagi. Mata Su Yi menyipit. Siapa pria itu? Dia tidak hanya tahu bahwa dia di sini untuk menjadi dewa, dia juga tampaknya tahu bahwa apa yang dia rencanakan adalah jalan yang sama sekali berbeda untuk menjadi dewa. Ini yang terbaik. Tapi saya melihat lelaki tua itu bertepuk tangan. Atas dasar Dao, Anda dapat melihat bab yang sebenarnya. Sampai jumpa di hari uji coba. Suara King Yue terdengar, di tahun-tahun yang lalu, saya sangat miskin dan bosan, tetapi saya juga membudidayakan beberapa bibit bagus yang terpuji, dan kemudian mereka akan pergi ke tahap percobaan bersama. Jika dia mati, itu membuktikan bahwa jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa adalah lelucon, dan dia pantas mati. Jika dia selamat, aku akan memberinya kesempatan untuk menjadi dewa dan pergi. Setelah mengatakan itu, suara jernih itu menghilang. Pria tua itu berkata dengan lembut, sayangnya, saya tidak punya kesempatan untuk menyaksikan kompetisi ini dengan mata kepala sendiri. Su Yi terdiam. Permainan pembunuhan hari ini dimulai segera setelah dia tiba di Dewa Kuno, tidak hanya Dewa Kam utama, tetapi juga 7 penguasa surgawi dan Ling Yu Dao Jun berkumpul. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah operasi yang telah lama direncanakan. Tidak ada kebetulan, sejak dia menginjakkan kaki di jalan para Dewa Kuno, lawan-lawan itu sudah bersiap untuk game pembunuhan hari ini. Tapi Su Yi masih tidak menyangka akan ada begitu banyak variabel dalam game pembunuhan ini. Variabel pertama adalah bahwa setelah 7 makhluk surgawi, Dewa leluhur kuno Ling Yu Dao Jun juga muncul secara pribadi. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pihak lain tidak menganggap dirinya sebagai orang lemah yang sama sekali bukan dewa ketika dia meletakkan, tetapi menyiapkan banyak cadangan. Variabel kedua, suara misterius itu. Pihak lain tidak hanya dapat mengusir dewa leluhur kuno seperti Ling Yu Dao Jun, tetapi juga tampaknya mengenali Tuan Lin Mo Sen, dan bahkan tahu tujuan kedatangannya ke sini. Dan variabel ketiga juga terkait dengan pemilik suara misterius ini. Su Yi tidak percaya bahwa keberadaan menakutkan yang bertekad untuk memenangkan reinkarnasi dan era api hanya akan memilih untuk berhenti karena lelaki tua itu. Pasti ada alasan untuk ini. Selain itu, Su Yi juga sangat aneh. Mengapa Taois Ling Yu dan pemilik suara misterius itu berpikir bahwa campur tangan lelaki tua itu dalam pembunuhan hari ini berlebihan? Selain game membunuh ini, variabel apa yang tidak saya ketahui? Su Yi mengerutkan kening. Dia tidak terlalu menyukai perasaan, pihak berwenang adalah penggemar. Semuanya harus dispekulasikan dan dianalisis, dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ini terasa buruk. Siapa pemilik suara itu? Su Yi mau tidak mau bertanya. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan hangat, ambil langkah untuk berbicara. Bagus. Su Yi mengangguk. Segera, lelaki tua itu membawanya pergi dari sini dan bergoyang ke puncak langit. Luo Xuanji melihat ini, suasana hatinya melonjak, dan dia merasakan banyak hal. Game pembantaian hari ini juga mengejutkannya, dan dia telah melihat metode dan kekuatan magis yang jauh lebih kuat daripada alam para dewa. Dan ketika dia berpikir bahwa semua ini terkait dengan Su Yi, dan bahwa keberadaan tingkat dewa yang juga terkenal di Dewa Kuno, tetapi sulit untuk membantu, Luo Xuanji tidak membantu tetapi merasa emosi yang tak terlukiskan kompleks. Su Yi dibingungkan oleh beberapa kebingungan. Kenapa bukan dia? Namun, selama Anda menang, rekan Taois Su akan membantu saya mencapai apa yang saya inginkan. Luo Xuanji bergumam pada dirinya sendiri. Di kejauhan, para dewa dari berbagai faksi telah bubar. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka adalah protagonis pembunuhan hari ini. Tidak sampai 7 yang mulia surgawi tiba satu demi satu, mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Dan ketika Ling Yu Dao Jun yang legendaris muncul, mereka dengan pahit menemukan bahwa mereka tidak hanya terlalu banyak berpikir, tetapi juga tampak seperti umpan meriam. Sampai akhirnya, ketika suara misterius itu muncul, mereka benar-benar terpana dan kehilangan baik fisik maupun mental. Luar biasa, tidak semuanya. Dalam game pembunuhan ini, mereka adalah penonton terbaik yang tidak dipedulikan siapapun. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka meninggalkan tempat ini, para dewa itu dalam keadaan kacau dan kepala mereka sebesar berkelahi, sehingga mereka hanya bisa keluar dengan sedih. Tidak ada yang peduli juga. Jalan para dewa kuno melintasi peradaban zaman yang menghilang di masa lalu. Kota awal, lautan bintang para dewa, dan para dewa kuno semuanya terletak di jalan para dewa kuno. Namun,
Domain Dewa Kuno bukanlah akhir dari jalan Dewa Kuno. Berjalan melewati wilayah Dewa Kuno hingga mencapai kehampaan tanpa akhir yang sepenuhnya tertutup kegelapan, masih termasuk dalam kategori jalan Dewa Kuno. Akhir jalan menuju Dewa-Dewa Kuno yang sebenarnya adalah jurang yang sangat dalam. Di atas, jurang itu diselimuti kabut, dan jurang maut itu ada selamanya. Ini adalah pemandangan yang tidak sengaja dilihat Suyi saat berada di era Tinder. Pada saat ini, di reruntuhan jurang yang diselimuti kabut, sebuah cahaya dinyalakan. Bayangan lampu redup, dan bintik-bintik cahaya dan bayangan tersebar, dan tidak mungkin untuk membubarkan kabut yang menutupi reruntuhan. Di depan peti perunggu, ada kursi. Seorang pria duduk santai di dalamnya, dengan siku di lengan kursi dan dagu di tangan. Sisi lain memegang gulungan kulit binatang. Pada halaman yang dibuka, sebaris kata tercermin dalam bayangan lampu. Di luar, nyaman dalam keabadian. Pria itu menghela nafas pelan, menutup gulungan kulit binatang itu, dan berkata dengan lembut, jika bukan karena reinkarnasi, mengapa orang yang seharusnya tidak ada di sana muncul? Di reruntuhan jurang yang diselimuti kabut, saya tidak tahu berapa banyak peradaban yang membusuk dan bobrok di zaman yang terkubur, tetapi pada saat ini, suara kasar tiba-tiba terdengar. Yang mulia, lelaki tua yang jahat itu hanya kekuatan kehendak, jika Anda melepaskan saya, Anda dapat memotongnya dengan kapak. Selanjutnya, terdengar suara feminin. Untuk menyerah pada kesempatan yang begitu baik, ini bukan gaya Anda dalam melakukan sesuatu, yang mulia, apa yang Anda pikirkan. Setelah itu, paduan suara terdengar. Yang mulia, selama Anda membiarkan saya keluar, saya akan membawa Anda kembali reinkarnasi dan api zaman. Bagaimana kamu bisa berhenti di sini saja? Ya, kami semua menunggu kehormatan Anda untuk memberi perintah. Kami dapat membunuh reruntuhan jurang dan mematahkan belenggu jalan Dewa Kuno. Suara-suara bising terdengar di reruntuhan jurang yang berkabut, yang tampaknya sangat permeabel. Di depan peti mati perunggu, pria yang duduk di kursi dengan gulungan di tangannya mengerutkan kening dan berkata, "Diam, bahkan angin pun senyap. Yang mulia, sampai jumpa di bawah." Segera, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis, melangkah dari kejauhan. Ketika masih berjarak 10 kaki dari pria yang memegang gulungan di tangannya, dia menundukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya, menundukkan kepalanya, dan membuat hadiah besar. Orang ini adalah seorang guru spiritual. Dewa leluhur kuno yang seperti legenda di Dewa Kuno. Tapi di depan pria yang memegang gulungan di tangannya, dia menunjukkan kekaguman yang dalam. "Pergi dengan kabar baik, dan kembali saat kabar buruk, apakah Anda bersedia?" Pria itu menyipitkan mata ke arah Ling Yu Daojun. Ling Yu Daojun menundukkan kepalanya dan berkata, "Bukan tidak mau, hanya sedikit bingung di hatiku." Pria itu sedikit mengangguk dan berkata, "Dapat dimengerti. Bagaimanapun juga, Anda hanya tahu bahwa saya adalah penjaga makam dari reruntuhan jurang. Saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi Anda melakukannya tidak tahu siapa saya. Di mana, permusuhan macam apa yang saya miliki dengan Suyi itu. Sampai ke tulang." Pria yang mengaku sebagai penjaga makam itu tertawa. Dia menyingkirkan gulungan itu dan perlahan bangkit dari kursi. Pada saat ini, seluruh reruntuhan jurang bergetar hebat, dan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dari pria itu. "Aku tidak sepertimu." Pria itu berbisik, mengangkat tangannya, melepas lampu tembaga yang tergantung di peti mati perunggu, dan memegangnya di tangannya. Cahaya dan bayangan yang redup menyinari wajahnya yang kurus dan bersih. "Dendam antara aku dan Suyi juga berbeda denganmu." Jari pria itu dengan lembut menggosok lampu tembaga, dan matanya sedalam langit berbintang menunjukkan kilau yang tidak bisa dipahami. Sosoknya kurus, tinggi, dan lurus, seperti sepasang puncak kesepian yang dimasukkan ke langit. Berdiri di sana, seperti seorang master, menghadap semua yang ada di reruntuhan jurang ini. Bawahan ini berani bertanya pada atasan, apa bedanya? Ling Yu Daojun berkata hati-hati. Pria itu membalikkan telapak tangan dan jarinya, dan lampu perunggu itu menghilang. Tiba-tiba, satu-satunya cahaya redup di reruntuhan jurang menghilang, dan kegelapan seperti kabut, benar-benar menenggelamkan semuanya di sini. Kemudian, suara pria yang jernih dan seperti lonceng terdengar perlahan. "Saya sama seperti dia, karena kami berdua adalah reinkarnasi dari pendekar pedang itu." My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2109. Di reruntuhan jurang, ada kabut dan kegelapan. Suara pria kurus dan tampak bersih itu masih bergema, wajah Ling Yu Daojun sangat berubah, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Di kegelapan di kejauhan, ada juga keributan, dan keberadaan menakutkan yang ditekan itu jelas juga terkejut. "Yang mulia, Anda," Ling Yu Daojun berkata tidak percaya, "kamu juga, reinkarnasi pendekar pedang itu." Tidak diragukan lagi, kebenaran ini terlalu menakutkan, membuatnya, sosok tingkat dewa leluhur kuno, sulit diterima untuk sementara waktu. "Bagus." Pria itu berbalik, membelai ringan peti mati perunggu itu, dan berkata dengan nada datar, "Tidak perlu jika saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, tapi jika aku tidak memberitahumu lagi, itu akan membuatku terlihat picik. Ini,
bagaimana mungkin? Ling Yu Daojun tercengang, ekspresinya tidak menentu. Pada awalnya, pendekar pedang merajalela di jalan para dewa kuno, dan dia juga mengunjungi reruntuhan jurang, menekan mereka semua dalam kegelapan tanpa akhir. Untuk makhluk menakutkan ini, pendekar pedang adalah musuh terbesar mereka. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pria yang telah menjaga tempat ini dan dianggap, dihormati, oleh mereka selama bertahun-tahun menghilangnya reinkarnasi adalah reinkarnasi dari pendekar pedang. Di kegelapan di kejauhan, ada keheningan yang mati, dan jelas sulit bagi keberadaan menakutkan yang ditekan dalam kegelapan untuk menjadi tenang. Reinkarnasi akan hilang, ruang dan waktu masa lalu, masa kini dan masa depan akan dikacaukan, dan era kegelapan kehancuran juga akan datang. Tidak ada yang tidak mungkin. Pria itu berkata, dia perlahan duduk kembali di kursi, berbaring di sana, menggosok alisnya dengan ujung jari, memejamkan mata dan tertidur. Kamu membohongi kami. Tiba-tiba dalam kegelapan terdengar suara marah, awalnya kami semua menganggapmu milik kami sendiri, lalu kami menghormatimu, tapi bagaimana denganmu, tapi dia selalu membohongi kita. Cit, pria itu memejamkan mata dan berkata dengan nada datar, kenapa aku tidak sepertimu yang dulu pernah terjebak di sini? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya telah bangun, dan Anda telah diam, seperti orang mati di kuburan. Omong-omong, nadanya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan agung, juga, saya memberi Anda kesempatan untuk bangun, biarkan Anda dalam keheningan gelap yang tak berujung itu bangunlah satu sesudah yang lain. Suaranya seperti lonceng, menggema di puing-puing jurang yang diselimuti kegelapan, untuk beberapa saat tidak ada yang berani menjawab. Sudah kubilang sejak lama bahwa reruntuhan jurang ini seperti kuburan, kamu adalah orang mati yang diam dalam kegelapan, dan aku, telah berada di sini untuk mengawasimu selama beberapa tahun terakhir. Suara pria itu menjadi rendah, yang terpenting adalah, meskipun aku adalah reinkarnasi dari pendekar pedang itu, tapi, aku tidak sama dengan dia. Pada akhirnya, pria itu menghela nafas, ada rasa kecewa di antara alisnya, dan juga ada sedikit kebencian. Yang mulia, saya hanya ingin tahu, apakah keinginan besar yang Anda berikan sekarang dihitung? Suara feminin terdengar. Tentu saja, pria itu berkata tanpa ragu, di masa depan, aku akan membawamu keluar dari alam para dewa kuno dan menjalani kehidupan kedua. Omong-omong, dia mengangkat matanya untuk melihat Daojun Ling Yu, namun, yang perlu diselesaikan sekarang adalah antara aku dan Suyi. Ling Yu Daojun kaget dan berkata, apa pesananmu? Pria itu mengeluarkan batu giok hitam berbintik-bintik dari mansetnya, dan menggosokkan ujung jarinya ke permukaan batu giok. Tembak, cahaya dan bayangan yang aneh dan tidak jelas muncul, dan 9 sosok segera muncul. 7 pria dan 2 wanita. 3 di antaranya adalah peringkat Taixuan, dan 6 lainnya telah menjadi dewa. Mereka adalah bibit bagus yang saya tanam. Anda bawa ke gerbang percobaan. Pria itu memerintahkan. Ya, Ling Yu Daojun mengambil pesanan, berbalik dengan 9 orang, dan segera menghilang. Yang mulia, kirim saja anak-anak kecil itu ke sana, ya. Dalam kegelapan, ada suara. Pencobaan 9 surga lulus ditinggalkan olehku di kehidupan pertamaku. Hanya karakter di alam penguasa Tuhan yang bisa masuk dan mengalaminya. Pria itu berkata dengan santai, jika bahkan 9 dari mereka tidak cukup baik, maka di seluruh jalan para dewa kuno, itu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa untuk bersaing dengan Suyi di tahap uji coba. Reruntuhan jurang ini telah mengubur tak terhitung banyaknya peradaban yang membusuk dan bobrok. Dalam beberapa tahun terakhir, pria yang menjaga tempat ini seperti penjaga makam menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dan 9 bibit yang baik ditemukan oleh orang-orang dari peradaban zaman yang terkubur itu. Masing-masing dari mereka adalah putra keberuntungan dari era peradaban tertentu. Beberapa dari mereka adalah yang terpilih, pelaku kejahatan satu-satunya di langit, yang telah mengalahkan era arogansi, dan menjadi yang teratas. Beberapa bertanggung jawab atas semacam kekuatan terlarang. Masing-masing dari mereka, dalam peradaban eranya masing-masing, pasti bisa disebut sebagai protagonis. Pria itu mencari satu persatu di hampir 100 peradaban era yang terkubur, dan akhirnya menemukan 9 orang ini. Dan untuk menyelamatkan 9 orang ini dari peradaban era terkubur, pria itu bahkan membayar harga yang sangat mahal. Yang mulia, kalau seseorang berbicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi dengan santai oleh pria itu, tidak masalah jika mereka kalah, karena aku tak terkalahkan. Tanah air Tuhan, Tianjin-san telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Dan di langit, Suyi membawa kendi anggur dan sedang berbicara dengan kehendak Patriark Bodhi Fangchunsan. Anda juga tahu bahwa segala sesuatu di jalan para dewa kuno telah lama menghilang dan hanya milik masa lalu, telah lama tidak ada lagi di dunia. Patriark Bodhi berkata dengan suara lembut, tentu saja, termasuk yang kita lihat sebelumnya. Suyi mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa, apakah itu 7 yang mulia surgawi sebelumnya, atau Taoist Master Ling Yu, atau pemilik suara misterius, mereka semua telah menghilang. Karena kekuatan era Tinder, jalan ke masa lalu ini dibuka.
Di masa lalu yang panjang, jika reinkarnasi masih ada, segala sesuatu di masa lalu akan hilang sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Dan segala sesuatu di masa lalu ditakdirkan untuk tidak muncul di dunia ini. Patriark Bodhi berkata, karena datangnya bencana zaman, artinya akhir dan akhir peradaban suatu zaman. Siapapun yang hidup di zaman ini, apakah itu dewa, atau semut, selama mereka tidak pernah menginjakan kaki di jalan yang kekal, mereka semua akan mati. Peradaban zaman, yang bobrok dan yang baru silih berganti dalam urutan reinkarnasi, terlahir kembali tanpa henti, dan lagi. Seperti api zaman di tanganmu, itu seperti kekacauan, benih yang melahirkan peradaban zaman. Omong-omong, Patriark Bodhi menghela nafas, sayangnya, reinkarnasi dari era kacau ini sudah lama menghilang. Jalan telah berubah dengannya, reinkarnasi tidak ada, dan kekuatan keteraturan yang menutupi masa lalu, sekarang, dan masa depan layu dan hancur. Garis ruang dan waktu yang menjadi tempat silih bergantinya peradaban zaman juga akan kacau balau di tahun-tahun berikutnya. Masa lalu, masa depan, dan masa kini semua akan dihadirkan bersama, mengantarkan era yang gelap dan bergejolak. Mendengar ini, Su Yi menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan. Karena dia sudah menebak kebenaran dari berbagai petunjuk sebelumnya. Hebo dan Gongye Buddha paling misterius di Sungai Panjang zaman itu juga membicarakan rahasia ini. Juga karena hilangnya reinkarnasi, pembangkit tenaga listrik yang awalnya ditekan dalam kegelapan tanpa akhir dan secara bertahap menghilang memiliki kesempatan untuk bangun lagi dan keluar dari masalah. Petik 2. Mata Patriark Bodhi sangat halus, sekarang, banyak dari mereka telah terbangun dalam kegelapan satu demi satu, dan orang yang membangunkan mereka, adalah kamu. Saya, Su Yi mau tidak mau tercengang, sedikit lengah. Patriark Bodhi tersenyum dan berkata dengan suara lembut, sebenarnya, ini adalah kehidupanmu sebelumnya. Suara itu, dia adalah kehidupan masa lalumu. Boom, hati Su Yi seperti dibombardir petir, memicu gelombang badai. Suara misterius itu pernah mendorong leluhur kuno seperti Ling Yu Daojun untuk datang, dan juga menentang kehendak leluhur Bodhi. Dia masih dalang sebenarnya di balik pembunuhan hari ini. Bagaimana Su Yi bisa berpikir bahwa orang ini adalah salah satu dari kehidupan masa lalunya? Ini terlalu sulit dipercaya, hati Rao Su Yi sekuat besi, dan mau tak mau dia terkejut saat ini, dan sulit dipercaya sementara waktu. Setelah waktu yang lama, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, dengan cara ini, kehidupan masa lalu saya tidak hidup di peradaban era saat ini, tetapi tinggal di sana. Peradaban zaman yang sudah lama berlalu. Tepat, sesepuh Bodhi berkata, peradaban di era di mana ia menjadi tercerahkan telah membusuk dan hancur sejak lama. Tiba-tiba, Su Yi mengerti. Kehidupan masa laluku seharusnya sudah lama hilang. Tetapi karena kekuatan reinkarnasi menghilang, jalan para dewa kuno telah mengalami perubahan drastis, dan itu juga memberikan kehidupan sebelumnya kesempatan untuk bertahan hidup. Su Xuanjun ke-9, Guanzu ke-8, Shenmu ke-7, Wang Ye ke-6, Li Fuyu ke-5, Si Daoxuan ke-4 hidup di era saat ini, benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Peradaban era berbeda, ruang dan waktu terkilir, sehingga memutuskan hubungan antara masa lalu dan masa kini. Reinkarnasi menghilang dan tatanan runtuh, tetapi saya benar-benar melihat salah satu kehidupan saya sebelumnya di jalan menuju dewa-dewa kuno di masa lalu. Su Yi bergumam, emosi di hatinya menjadi sangat rumit, terkejut, dan tidak masuk akal. Tapi itu semua terjadi. Tidak heran permainan membunuh hari ini sangat ketat, dia adalah reinkarnasi dariku, dan aku khawatir dia tahu detailku dengan baik. Tidak heran dia melihatnya sekilas. Tujuan kedatanganku ke jalan dewa kuno adalah untuk membuka jalan yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk menjadi Tuhan. Su Yi menghela nafas. Kebingungan di hatinya terjawab pada saat ini, dan dia merasakan perasaan membersihkan awan dan melihat matahari secara tiba-tiba. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2110. Apakah Yang Mulia tahu, siapa nama belakangnya dan siapa generasi saya? Su Yi bertanya. Bahkan, dia sudah memiliki berbagai penilaian di benaknya. Sejauh ini, ia telah mengintegrasikan kekuatan Taoisme dari generasi ke-9 hingga ke-5. Su Yi juga telah mempelajari asal-usul generasi ke-4 Yi Daoxuan. Yi Daoxuan dan Li Fuyu, seperti Li Fuyu, keduanya bertarung di alam para dewa dan mati di tangan para dewa. Menurut kata-kata Li Fuyu, Yi Daoxuan adalah seorang pendosa yang menanggung keburukan abadi di domain dewa. Itu juga dikenal sebagai iblis pertama dalam sejarah domain dewa. Keluhan dan keluhan yang terlibat dalam hidupnya terkait dengan kontes silsilah Dao, tertua di domain ilahi. Namun, Li Fuyu juga menunjukkan bahwa keburukan yang ditanggung Yi Daoxuan adalah semua kotoran yang diletakkan para dewa di kepalanya setelah baskom kematiannya. Raja yang menang dan bajak laut yang dikalahkan. Ketika Yi Daoxuan dikalahkan dalam kontes Taoisme, semua catatan tentang dia secara alami ditulis oleh para pemenang. Dan sekarang, selain Yi Daoxuan generasi keempat, pemilik suara misterius itu jelas bukan generasi pertama. Ini berarti bahwa pihak lain adalah kehidupan keduanya atau kehidupan ketiganya.
Dia adalah generasi ketigamu, bernama Bodi Patriark baru saja mengatakan ini, tiba-tiba, suara misterius itu terdengar. Jika dia selamat, aku akan memberitahunya sendiri. Kalau aku mati, aku tidak pantas tahu namaku. Mata Suyi sedikit menyipit. Patriark Bodi berkata dengan ekspresi lembut, mungkinkah rekan Taois sudah siap? Bagus. Suara jernih generasi ketiga terdengar lagi, mulai sekarang, dia bisa memasuki uji coba 9 hari kapan saja. Bagus. Patriark Bodi dengan gembira berkata, tidak peduli keberhasilan atau kegagalan akhir, saya tidak lagi khawatir bahwa rekan Daois Su akan diperlakukan tidak adil. Adil. Suara generasi ketiga membawa sentuhan ironi, bagaimana mungkin ada keadilan di dunia ini? Namun, apa yang Anda katakan tidak buruk. Mencoba aturan dan ketertiban Jiu Tiangwan sudah cukup untuk memastikan bahwa semua perselisihan yang dipentaskan tidak akan dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Dan saya akan menghormati apa yang saya katakan, selama dia bertahan, itu tidak akan membuatnya malu. Patriark Bodi mengangguk, iya. Dia menoleh untuk melihat Suyi, ada yang ingin kamu katakan. Suyi menggelengkan kepalanya. Dia aneh. Jika dunia ketiga masih ada, lalu apa yang terjadi dengan kekuatan Taoisme yang ditekan oleh pedang 9 neraka? Di antara mereka, pasti ada misteri. Namun, dia dapat melihat bahwa generasi ketiga penuh dengan permusuhan terhadapnya, dan bahkan jika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Itu dia. Patriark Bodi berkata, selanjutnya, saya ingin mengobrol secara pribadi dengan sesama Taois Su, dan meminta sesama Taois untuk menghindarinya. Ya, suara generasi ketiga bergema lagi, namun, saya sangat ingin tahu bahwa rekan Taois tidak termasuk dalam ruang dan waktu ini. Apakah Anda benar-benar tidak khawatir bahwa dewa akan menderita serangan balasan? Patriark Bodi tersenyum dan berkata, saya telah menembus misteri abadi, dan saya benar-benar dapat melampaui sungai panjang takdir, menyadari kebebasan besar dan kebebasan besar. Tiba-tiba dunia ketiga terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, saya akan bertemu dengan sesama Taois ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Patriark Bodi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Segera, dia berkata dengan lembut, kali ini, generasi ketiga Anda telah pergi sepenuhnya. Tidak dapat disangkal bahwa dia memang keberadaan yang luar biasa. Suyi tersenyum dan berkata, semakin kuat dia, semakin aku akan mengalahkannya di masa depan, itu akan membuktikan bahwa jalanku jauh di depannya. Dan sekarang jika dia bertarung melawan alam yang sama, aku khawatir dia jauh lebih rendah dariku. Dalam meremehkan, ada semacam rasa percaya diri dari dalam hati. Patriark Bodi berpikir sejenak, dan berkata, kamu dan dia adalah satu orang. Bukankah lebih baik jika kita bisa menyelesaikan konflik? Suyi tersenyum, karena dia dan aku sama-sama reinkarnasi, kita ditakdirkan untuk hidup hanya satu, ini ditakdirkan. Patriark Bodi tertegun sejenak, dan berkata, memang, jika tatanan reinkarnasi muncul kembali di surga dan dunia, dan melintasi kembali masa lalu, masa kini, masa depan, kehidupan ketiga. Ini ditakdirkan untuk tidak ada di dunia ini. Waktu dan ruang kacau dan ketertiban rusak. Segala macam hal luar biasa akan terjadi. Tetapi jika suatu saat ruang dan waktu yang semrawut itu diperbaiki, tatanan yang rusak dibentuk kembali, dan semuanya berada di jalur yang benar. Maka segala sesuatu yang seharusnya tidak ada ditakdirkan untuk menghilang. Namun, baik Bodi maupun Suyi tahu bahwa dalam waktu singkat, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Karena selanjutnya akan ada era yang gelap dan bergejolak. Tidak ada yang tahu kemana dunia ini pada akhirnya, dan apakah itu akan memungkinkan reinkarnasi untuk muncul kembali dalam aturan dan tatanan surga. Ada satu hal yang saya sangat bingung, jadi mohon pencerahannya. Suyi mengungkapkan kebingungan di hatinya, jika rekan-rekan Taois tidak ikut campur hari ini, apa yang akan terjadi? Patriark Bodi tertawa, seolah dia mengira Suyi akan bertanya, jika saya tidak ikut campur, orang lain secara alami akan ikut campur. Siapa? Dia Bo. Suyi tercengang, dan tiba-tiba menyadari, ternyata orang tua ini. Hebo, lelaki tua kecil yang tampaknya celaka dan tidak mencolok, sebenarnya telah menjaga sungai era dan dianggap sebagai dewa sungai. Jaga perubahan peradaban di semua era. Jalan dewa kuno terletak di sungai Changyuan, dan bahkan benih api era dijaga oleh Hebo. Situasinya harus diketahui dengan baik. Bahkan sebelum memasuki jalan para dewa kuno, dia sudah memperingatkan Suyi bahwa perjalanan ini berbahaya. Dengan kata lain, jika rekan Taois tidak muncul sebelumnya, Hebo juga akan menyelesaikan krisis ini. Suyi Dao, tepat, Patriark Bodi berkata, namun, dia tidak boleh ikut campur dalam keluhan antara kamu dan dunia ketiga, dan hanya akan mengirimmu ke gerbang percobaan. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, rekan Taois tidak termasuk dalam ruang dan waktu ini, tetapi mengapa kamu tahu semua ini? Patriark Bodi berkata sambil tersenyum, begitu Anda memasuki keabadian, Anda akan mengetahui prinsip-prinsip surga di atas, dan Anda akan merasakan jalan yang luar biasa dari bawah. Dengan satu pemikiran,
Anda akan dapat melihat misteri yang tidak dipahami orang lain. Suyi mau tidak mau terkejut dan berkata dengan emosi, situasi ini benar-benar luar biasa. Di hari lain, sesama Taois akan dapat menaiki sungai takdir. Patriark Bodhi berkata, pada saat itu, rekan-rekan Taois mungkin tidak terkejut dengan ini, dan hanya akan menganggapnya sebagai masalah sepele. Selanjutnya, keduanya mengobrol sebentar, dan Suyi segera memutuskan untuk berangkat ke uji coba 9 hari. Rekan Taois, ketika saya meninggalkan jalan para dewa kuno, saya akan membantu Anda mewujudkan tujuan perjalanan ini. Suyi datang ke Luo Xuanji, sebelum itu, harap tunggu di alam dewa kuno. Luo Xuanji mengangguk setuju. Di tengah para dewa kuno, berdiri sebuah kota kuno yang megah. Inilah tahap uji cobanya. Ada 9 menara di kota ini, setiap menara adalah tiket percobaan, yang disebut Trial 9 Heaven Pass. Kota raksasa ini tidak memiliki gerbang dan benar-benar tertutup, sedangkan langit di atas kota raksasa diselimuti awan hitam yang semrawut. Itulah urutan aturan, Tuhan datang, dan tidak bisa dilampaui. Di depan kota raksasa ini terdapat sebuah dojo kuno. Dojo ini adalah pintu masuk gerbang percobaan. Ketika Patriark Bodhi dan Suyi berkumpul, mereka melihat ada orang yang menunggu di dekat dojo. Di sampingnya, berdiri 7 pria dan 2 wanita. Bahkan, ketika dia melihat 7 pria dan 2 wanita, Suyi merasa melihat jenis yang sama. Dia tidak bisa tidak terkejut, dari mana pria ini berasal. Mata Patriark Bodhi berkilat, dan dia berkata dengan lembut, sepertinya ini adalah pesaing yang dia atur untukmu. Lihat saja nafasnya, 9 orang ini memang sangat bagus. Mengesankan. Suyi sedikit mengangguk. Karakter yang bisa disebut luar biasa, oleh keberadaan seperti Bodhi Patriark secara alami bukanlah orang yang luar biasa dalam pengertian biasa. Pada saat ini, Ling Yu Daojun tiba-tiba berbalik, menunjuk Suyi, dan berkata, kamu bisa melihat dengan jelas, orang ini adalah lawan yang ingin kamu kalahkan. Swiss. Tiba-tiba, mata ke-9 orang itu semua menoleh ke Suyi. Ada mata yang setajam pedang, ada yang sedalam jurang, ada yang tenang tanpa gejolak emosi, dan ada yang galak dan dingin. Menghadapi tatapan ini, Suyi menutup mata dan berkata kepada Patriark Bodhi di sampingnya, kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan Taois atas bantuan Anda. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan membayarnya. Patriark Bodhi berkata dengan suara lembut, inilah yang harus saya lakukan. Jika Anda berbicara tentang karma, itu tidak dapat dipisahkan dari murid kecil saya, singkatnya, sedikit hal-hal kecil, sesama Taois tidak perlu mengingatnya. Saat aku mengatakan ini, salah satu dari 9 sosok di kejauhan tiba-tiba berjalan keluar dan berjalan menuju Suyi. Ini adalah pria dengan wajah kuat, pakaian polos, dan sosok kurus. Nama saya Jian Xingyun. Hilang. Dengan itu, dia berbalik. Langkahnya tenang dan tenang, namun ada kekuatan opresif yang mengintimidasi. Suyi tersenyum acuh tak acuh, menatap 8 lainnya, apa yang harus kamu katakan? Sebaiknya katakan sekarang. Ke-8 orang itu terlihat berbeda, dan tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, Ling Yu Daojun memerintahkan, kamu dapat bertindak sekarang. Ya, tiba-tiba, Jian Xingyun dan 9 orang lainnya memasuki dojo kuno satu demi satu. Segera, sosok mereka menghilang begitu saja. Apa pendapatmu tentang 9 lawan yang dia persiapkan untukmu? Patriark Bodhi bertanya dengan penuh minat. Suyi tersenyum dan berkata, dapat dilihat bahwa mereka semua adalah karakter yang bisa disebut tiada taranya. Komentarnya terkesan biasa saja. Jauh, Ling Yu Daojun mendengus dingin dan berkata, tanpa taranya. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa ke-9 ini semuanya tak tertandingi dalam peradaban suatu era. Putra dari keberuntungan, hanya 9 ini yang disaring dari ratusan peradaban zaman. Secara halus, kekuatan mereka cukup untuk mengejutkan orang-orang di dunia yang sama dari segala usia. Bagaimana karakter-karakter ini bisa dikatakan tiada taraf? Setelah mengatakan itu, Ling Yu Daojun berbalik dan pergi. Mereka semua adalah anak-anak keberuntungan dari suatu zaman. Sepertinya kehidupan ketigamu telah menggunakan banyak metode tabu dalam beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan 9 kekuatan kuat yang seharusnya menghilang. Korbannya adalah, diselamatkan, kembali. Patriark Bodhi berpikir, rekan Taois, apakah menurut Anda mereka memenuhi syarat untuk menjadi musuh Anda? Suyi menjawab tanpa ragu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2111. Tidak perlu membandingkan. Saya di jalan, terlalu lama kesepian, ingin sekali kalah. Suyi mengatakan ini dengan tatapan serius. Patriark Bodhi tercengang dan menghela nafas. Karena itu tak terkalahkan dengan caranya sendiri, sepi seperti salju, jadi aku punya mood merindukan kekalahan. Semangat seperti itu, keadaan pikiran seperti itu, benar-benar membuat orang menghela nafas. Memang terlalu sulit untuk menemukan musuh Tao yang bisa bersaing dengan teman-teman Tao. Bodhi Patriark berbisik, makanya saya berharap mereka bagus. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, senang mencari yang terbaik,
atau berjuang untuk yang terbaik, paling bahagia saat punya musuh semua seluruh dunia. Bagus sekali. Patriark Bodhi tertawa. Segera, dia mengangkat tangannya dan berkata, aku harus pergi juga, pergi ke Heibo untuk mengobrol, dan ketika teman-teman Taois menyalip sungai takdir, akan ada perpisahan. Su Yi juga membungkuk dan berkata, aku juga menantikan hari itu. Patriark Bodhi tersenyum senang dan berbalik. Su Yi merenung sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke dojo. Dalam sekejap, dia menghilang. Surga percobaan. Di kota raksasa kuno itu, ada 9 menara yang menjulang ke langit. Setiap menara terbuat dari emas ilahi, bermandikan napas ilahi. Mereka mewakili 9 tingkat percobaan. Di antaranya, menara pertama hingga ketiga disebut sebagai tempat uji coba untuk menjadi dewa. Selama pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan berhasil melewati 3 level ini, hampir tanpa kecuali, mereka dapat menyalakan api dan menjadi dewa. Menara keempat dan kelima adalah tingkat percobaan bagi para dewa yang lebih rendah di alam ciptaan. Menara ke-6 dan ke-7 ditujukan untuk dewa median dari ciptaan ekstrim. Menara ke-8 dan ke-9, untuk para dewa tertinggi di alam ciptaan. Setiap menara, yang menyebut dirinya sebagai ranah percobaan, memiliki aturan dan misteri yang berbeda, dan juga mengandung peluang yang berbeda. Saat ini, di depan menara pertama, sosok Su Yi muncul begitu saja. Hai, penguji lain. Siapa dia? Orang-orang yang menyenangkan. Tidak jelas. Diskusi terdengar. Su Yi memperhatikan bahwa di depan menara pertama, ada ratusan sosok, baik pria maupun wanita, semuanya dari kelas Taixuan. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Namun, wajah-wajah itu semuanya asing. Ini juga normal, uji coba 9 hari terletak di Dewa Kuno, yang berarti bahwa yang kuat di Dewa Kuno juga dapat mengikuti ujian. Adapun orang luar seperti Su Yi, hampir semuanya mencari para dewa di lautan para dewa. Hanya para dewa di antara orang luar yang bisa langsung memasuki gerbang percobaan. Su Yi mengalihkan pandangannya dari orang-orang di sekitarnya dan mengambilnya kembali. Ketika dia datang, dia sudah mengetahui tentang uji coba 9 surga. Aturan di sini sangat sederhana. Setiap perkelahian dan konflik dilarang. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum berat dan dikeluarkan dari pertama kali. Oleh karena itu, siapapun yang datang ke sini, tidak perlu khawatir akan balas dendam oleh musuh. Tapi Su Yi juga mengerti bahwa aturan ini tidak berlaku saat menembus level. Yang berani menang. Memang setiap level punya aturan yang berbeda-beda, tapi selama ada persaingan pasti ada konflik. Bahkan jika pembagian hidup dan mati dilarang, kecelakaan pasti akan terjadi. Misalnya, setelah beberapa orang kalah, pikiran mereka hancur, dan tubuh mereka hancur, dan beberapa orang menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, masuk ke api dan mati. Kecelakaan ini ditakdirkan untuk tak terelakkan, dan tidak berada dalam ruang lingkup aturan persidangan. Orang itu sangat menakutkan. Dia baru saja mencapai lantai 7 Ascension Road dalam waktu kurang dari beberapa saat. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan terkejut. Tiba-tiba, mata semua orang yang hadir beralih ke menara pertama. Menara itu kuno dan menjulang tinggi, berdiri di langit, terbagi menjadi 9 lapisan. Ada banyak cahaya kemasan terang di setiap lapisannya. Itu namanya, mewakili para pencoba yang melewati pagoda pertama. Pada saat ini, yang menarik perhatian penonton adalah nama yang disebut, Jian Xingyun. Su Yi mau tak mau terkejut ketika melihat nama itu, mengingat bahwa barusan, Jian Xingyun ini juga berinisiatif untuk menemukan dirinya sendiri dan menyatakan bahwa jika dia bertemu dengannya, dia akan berjuang untuk hidupmu. Dan orang ini adalah salah satu dari 9 lawan yang diatur oleh dunia ketiga untuknya. Pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan. Siapa Jian Xingyun ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ini, kekuatan tubuh ini terlalu sulit untuk diredam. Ada yang kaget. Pencobaan menara pertama, yang disebut jalan menuju surga, dibagi menjadi 9 lapisan, dan ujiannya adalah kekuatan Tao. Di dalamnya, penguji hanya dapat menggunakan kekuatan Tao untuk melewati level. Mengerikan sekali. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya naik dari lantai 1 ke lantai 7 jalan Tian-Tian, tidak ada kecelakaan, cukup untuk memecahkan rekor sebelumnya. Seseorang bergumam. Di masa lalu, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Taixuan yang melewati level tersebut, dan banyak dari mereka adalah karakter legendaris yang tak tertandingi di masa lalu. Orang-orang ini telah memecahkan rekor lama dan membuat rekor baru lagi dan lagi. Sejauh ini, semakin sulit untuk memecahkan rekor sidang pertama. Jika saya ingat dengan benar, rekor jalan tertinggi ke langit sejauh ini diciptakan oleh seorang tokoh Buddha yang tiada taranya 190.000 tahun yang lalu, tidak pernah bisa digoyahkan dia. Jika Jian Xingyun ini dapat dipatahkan, itu pasti akan membuat rekor baru dan menjadi badan Tao Ordo Taixuan paling kuat sejak zaman kuno. Seseorang menunjukkan antisipasi. Pada saat ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Taixuan yang melewati level di Menara Dewa pertama, tetapi Jian Xingyun tidak diragukan lagi menjadi nama yang paling menarik perhatian penonton. Aneh,
Kenapa saya belum pernah mendengar orang yang luar biasa seperti itu sebelumnya? Saat orang-orang berbicara, mereka melihat bahwa cahaya keemasan yang mewakili nama Jian Xingyun telah naik lagi ke lantai 8 menara pertama. Sebuah sensasi. Orang-orang tercengang. Hal yang sama adalah keberadaan peringkat Taixuan, tetapi tubuh Tao Jian Xingyun sangat kuat sehingga pasti bisa disebut yang terbaik. Jangan dipikir-pikir, rekor akan dipecahkan. Pencapaian terobosan Jian Xingyun ini akan menjadi rekor tertinggi menara pertama. Beberapa orang mengatakannya dengan pasti. Sejak dahulu kala hingga sekarang, setiap pemecah rintangan yang telah membuat rekor baru akan memperoleh kekayaan besar, bahkan ada yang mengambil kesempatan untuk ikut serta menara pertama, dan bahkan perkuat kekuatan daging untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Saya tidak tahu kreasi seperti apa yang akan didapat Jian Xingyun ini. Orang-orang berbicara, dan ada ekspresi iri yang tak tertahankan dalam ekspresi mereka. Menjadi dewa itu sulit, menjadi dewa itu sulit. Nama percobaan menara pertama, naik ke surga, berasal dari ini. Dan mampu memecahkan rekor masa lalu dan membuat rekor baru di jalan menuju surga, sangatlah sulit sehingga tidak ada bedanya dengan legenda. Hah, orang itu baru saja tiba, dan situasinya belum diketahui, jadi dia akan melewati penghalang. Tiba-tiba, seseorang memperhatikan bahwa Su Yi yang baru saja tiba, berjalan langsung ke gerbang menara pertama. Adegan ini juga disaksikan banyak orang. Namun tak lama kemudian, orang-orang menarik perhatian mereka dan mengabaikannya. Dibandingkan dengan orang asing yang baru saja tiba, Jian Xingyun saat ini tidak diragukan lagi yang paling layak diperhatikan. Siapa yang akan merindukan proses menyaksikan kelahiran rekor baru seperti itu? Berjalan ke menara pertama, pemandangan di depan saya tiba-tiba berubah, seolah-olah saya datang ke dunia yang kacau. Langit dan bumi dipenuhi kabut yang kacau, tidak ada gunung dan sungai, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada apa-apa. Hanya ada satu tangga batu yang menjulang ke langit, menghubungkan antara langit dan bumi. Tangga batunya sangat tinggi, namun hanya terbagi menjadi 9 lapis. Setiap lapisan juga diselimuti kabut yang kacau, menjadikannya tidak nyata. Inilah jalan menuju surga, ke langit dengan kekuatan Tao. Ketika Su Yi tiba pada saat itu, tiba-tiba, seberkas hujan ringan yang teratur muncul dari bawah dan mengembun menjadi tablet batu. Ini adalah monumen percobaan. Setelah penguji memberi nama, tes dapat dimulai. Mata Su Yi menunjukkan warna yang aneh. Dia sudah lama tahu bahwa cobaan ini ditinggalkan oleh kehidupan pertamanya. Dan dengan hembusan nafas api zaman, ia langsung merasakan bahwa tugu percobaan ini memiliki misteri lain. Alasan mengapa Anda ingin meninggalkan nama di dalamnya bukan hanya untuk menyortir dan mengukir prestasi Anda. Tapi satu-satunya cara, ketika rekor baru dibuat, percobaan lain yang tidak diketahui dapat dilakukan. Ini langsung membangkitkan minat Su Yi. Sebelumnya, dia tidak terlalu tertarik dengan terobosan ini, dia hanya datang ke sini dengan mentalitas jalan-jalan dan mendapatkan beberapa peluang. Namun kini, rahasia sebuah cobaan tak dikenal yang ada dalam perjalanan ke angkasa berhasil menggugah rasa penasaran Su Yi. Kalau begitu pergilah dan lihat. Su Yi berpikir sejenak, mengangkat tangannya dan mengukir namanya di tablet percobaan. Saat berikutnya, dia muncul di lantai pertama Ascension Road. Dikatakan sebagai lapisan anak tangga batu, tetapi sebenarnya ini sebanding dengan platform besar dengan jangkauan 10.000 kaki. Ada lantai batu giok yang semrawut di kaki. Dan di ujung ribuan kaki tangga batu, berdiri sebuah altar. Sesampai di altar, kamu bisa menaiki anak tangga batu kedua. Ketika sosok Su Yi baru saja muncul, kekuatan aturan dan ketertiban yang misterius muncul, menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, Su Yi jelas merasa bahwa jiwanya, kultivasinya, dan bahkan kekuatan daunnya benar-benar terpenjara. Hanya kekuatan tubuh yang tersisa. Boom! Pada saat yang sama, kekuatan penahan yang mengerikan muncul dari kehampaan di dekatnya, menindas seperti tanah longsor dan tsunami, seolah-olah untuk menghapus seluruh keberadaan Su Yi dari tempat ini. Dia terbang keluar dari tangga batu pertama. Su Yi mengangkat alisnya, ini awal persidangan. Setelah memikirkannya, dia berjalan menuju sisi terjauh dari tangga batu. Boom! Kekuatan penahan yang menindas sangat ganas, seperti gelombang mengamuk di laut yang mengamuk. Dan, semakin Anda melangkah maju, semakin menakutkan penindasan dan dampak yang akan Anda hadapi. Tapi bagi Su Yi, larangan dan penindasan semacam ini tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi. Tidak perlu banyak tenaga sama sekali, dan tidak perlu bergerak, sambil berjalan, gaya penahan seperti tsunami hanyut, dan terus berlanjut runtuh dari depan ke samping. Anginnya kencang dan ombaknya tinggi, dan aku lebih baik berjalan di taman. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2112. Di lantai pertama anak tangga batu dengan jarak 10.000 kaki, ada kabut kacau. Hanya dengan berjalan di dalamnya Anda dapat secara pribadi mengalami penindasan yang menakutkan dari kekuatan terlarang. Namun, bagi Su Yi, kekuatan penindas ini bukanlah apa-apa. Belum lagi dia telah melangkah ke alam pamungkas, bahkan di tingkat Taixuan, dia dapat sepenuhnya mengabaikan kekuatan yang menindas seperti itu.
Ada begitu banyak orang di sini. Suyi memperhatikan bahwa ada puluhan sosok yang tersebar di berbagai area di kejauhan. Tanpa kecuali, mereka semua mendekati altar di ujung tangga batu. Situasi setiap orang berbeda. Ada yang menunjukkan seluruh kekuatannya, namun tetap berjuang, sosoknya bergoyang, pipinya memerah, dan wajahnya seram. Setiap langkah diambil dengan sangat tenang, meskipun kecepatannya sangat lambat, tetapi tidak pernah mundur selangkah pun. Beberapa dari mereka tampak tak tertahankan dan berdiri diam, terengah-engah, wajah mereka pucat. Tidak ada keraguan bahwa setiap penguji yang menembus level telah ditindas oleh kekuatan penghalang semacam itu. Kompetisi terakhir adalah siapa yang memiliki tubuh Tao yang lebih kuat. Tidak, tiba-tiba terdengar teriakan enggan di kejauhan. Saya melihat sosok pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan, diangkat dengan keras dan jatuh tak terkendali menuju tangga batu pertama. Ini adalah pria berbaju biru. Ketika melewati Suyi, dia berteriak dengan cemas, "Rekan Taois, tolong bantu saya." Tidak peduli apakah Suyi setuju atau tidak, dia tiba-tiba meraih Suyi. Suyi tidak mengelak, mengangkat tangannya dan meraih lengan pria berbaju biru, dan juga membiarkan pihak lain mengambil kesempatan untuk berdiri teguh. Terima kasih. Pria berbaju biru itu sangat senang dan bersyukur. Orang kuat lainnya yang melihat adegan ini mau tidak mau merasa bahwa orang ini beruntung. Karena sekali kamu terlempar dari tangga batu, itu berarti kamu benar-benar tersingkir dari permainan. Jika kamu ingin mencoba lagi, kamu harus menunggu sampai 100 tahun kemudian. Sama-sama, Suyi menanggapi dengan senyuman, lalu dia menamparkan pria berbaju biru itu dengan pukulan backhand. Oh, pipi kiri pria berbaju biru itu ambruk, darah menyembur dari hidung dan mulutnya, dan dia terbang tak terkendali. Selain dampak kekuatan terlarang pada tangga batu, pria berbaju biru itu diledakkan tepat di luar tangga batu. Dieliminasi total, semua orang tercengang dan melebarkan mata. Apakah Anda melangkah terlalu jauh? Seseorang mau tak mau berbicara mewakili pria berbaju biru itu. Suyi berkata dengan enteng, jika dia tidak setuju, dia akan menggunakanmu sebagai sedotan penyelamat, dan juga akan melibatkanmu dan menempatkanmu di risiko tersingkir. Bisakah Anda membantu? Pria itu terdiam. Yang lain juga mengerti bahwa Suyi tidak membantu, tetapi menghukum perilaku kasar pria kemeja biru. Dalam krisis, wajar jika dia berusaha untuk tidak tersingkir. Kalaupun dia dihukum, dia tidak harus melakukannya, kan? Seorang wanita berbaju kuning mengerutkan kening, orang seperti yang mulia berpikiran sempit dan akan membayar untuk balas dendamnya. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Tidak jauh dari wanita berbaju kuning, seorang pria tua berbaju hitam juga menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, sosok Suyi muncul di depan lelaki tua berjubah hitam itu, meraihnya, dan melemparkannya ke arah lelaki berjubah kuning itu seperti bola. Pria tua berjubah hitam itu berteriak ketakutan. Dia akhirnya mencapai posisi itu. Pada saat ini, dia terlempar ke udara dan ditekan oleh kekuatan penahan, seluruh orang agak di luar kendali. "Selamatkan aku!" Pria tua berjubah hitam itu berteriak sambil menggaruk dengan kedua tangannya. Dan ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu bergegas ke arahnya, wanita berjubah kuning itu mau tidak mau merasa ngeri dan menamparnya tanpa sadar. Boom! Pria tua berjubah hitam itu terbang keluar dan jatuh beberapa puluh meter jauhnya, hampir berguling menuruni tangga batu. Penonton kaget, dan embusan angin dingin terdengar. "Kenapa kamu menamparnya bukannya menyelamatkannya?" Suyi bertanya sambil tersenyum. Wanita berbaju kuning itu memiliki wajah muram, sangat malu, dan menatap Suyi dengan saksama untuk membunuh. "Jika itu tidak terjadi pada Anda, jangan mengucapkan kata-kata kasar, karena Anda tidak pantas mendapatkannya." Suyi menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju altar di kejauhan. Hanya satu langkah, seperti teleportasi, langsung menembus penindasan kekuatan terlarang di jalan, dan dengan mudah datang ke altar. Segera, sosoknya menghilang begitu saja. Adegan ini membuat orang lain yang hadir sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. "Kok bisa? Hehe, bagaimana dia melakukannya?" "Semuanya, bisakah kalian melihat bagaimana pria itu baru saja pergi?" Terjadi kericuhan di lapangan, penuh dengan kegaduhan. Wanita berbaju kuning merasakan hawa dingin di hatinya. Jika pria itu melakukan sesuatu padanya sebelumnya, dia pasti sudah tersingkir sejak lama, kan? Persetan, pria tua berjubah hitam itu bangkit dan hendak memarahi. Ketika dia melihat Suyi berteleportasi, dia sangat terkejut sehingga kata-kata umpatan keluar dari mulutnya, dan dia sulit menelannya. Mengerikan, mengerikan. Kekuatan terlarang di tangga batu pertama tidak ada artinya, seperti berjalan di tanah, melayang. Pada titik ini, siapa yang masih tidak tahu, pemuda berjubah hijau sebelumnya adalah keberadaan yang mengerikan. Lantai dua anak tangga batu juga sebanding dengan platform dengan jangkauan ribuan kaki. Setelah sampai di sini, kekuatan terlarang yang ditutupi jelas lebih mengerikan. Suyi Luo menggelengkan kepalanya begitu dia merasakannya, tidak lagi ragu-ragu, mengambil satu langkah, dan sosok itu menerobos penindasan formasi terlarang yang berat dan datang ke tangga batu kedua di altar di ujung.
Menghilang dalam sekejap. Di sini, ada juga banyak orang kuat yang menerobos penghalang, semua mengerahkan kekuatan seluruh tubuh mereka, dan berbaris maju selangkah demi selangkah. Yang tercepat juga tidak berbeda dengan jalan kaki biasa. Ketika sosok Su Yi muncul dan menghilang, semua orang hanya merasakan kilatan di depan mereka, tetapi mereka tidak melihat wajahnya dengan jelas, dan Su Yi menghilang. Tiba-tiba penonton dibuat kaget. Kakak, apa yang barusan kamu lihat? Ada, sepertinya aku juga melihat seseorang. Saya tidak terpesona. Seseorang tidak dapat melihat dengan jelas, mungkin matanya silau. Tetapi ketika semua orang melihatnya, tetapi tidak melihatnya dengan jelas, itu pasti berarti bahwa ini benar. Baru saja, seseorang benar-benar baru saja tiba di lantai 2 tangga batu, dan pergi dalam sekejap untuk pergi ke lantai 3. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Luar biasa, mata orang masih menatap nama Jian Xingyun. Saat ini, Jian Xingyun telah mencapai lantai 9 Deng Tian Road, dan dia hanya perlu mencapai ujung lantai 9 untuk membuat rekor baru. Ini membuat siapapun tidak bisa tidak memperhatikan. Orang-orang menunggu untuk menyaksikan rekor baru yang sudah lama tidak dipentaskan ini. Hei, lihat, tiba-tiba, seseorang berseru kaget, apakah orang yang bernama Su Yi itu orang yang baru saja memasuki menara pertama? Tangga batu pertama jalan surgawi sudah naik. Tiba-tiba banyak mata yang tertarik. Benar saja, saya melihat cahaya keemasan yang melambangkan nama, Su Yi, melompat dari lantai 1 menara ke lantai 2. Orang ini ternyata master juga. Banyak orang terkejut. Seketika, mata seseorang melebar dan dia kehilangan suaranya. Apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, dia pergi dari lantai 2 ke lantai 3. Tiba-tiba, para penonton menjadi heboh, dan mereka semua dikejutkan oleh adegan ini. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang memperhatikan, Jian Xingyun, mau tidak mau melihat ke atas. Kamu baru saja memasuki menara pertama, dan kamu dapat mencapai lantai 3 dalam waktu yang begitu singkat. Ini memang terlalu langka. Namun, adegan selanjutnya membuat semua yang hadir tercengang, mata mereka tumpul. Melihat nama Su Yi, seperti seberkas cahaya yang naik dari langit, naik dari lantai 3 ke lantai 4, lantai 5, lantai 6. Setiap kali Anda melintasi lapisan anak tangga batu, itu tidak melebihi sekejap. Detak jantung semua orang menjadi keras, napas mereka menjadi cepat, dan kepala mereka linglung. Apa ini? Setelah Su Yi memasuki jalan pendakian, apakah dia tidak terpengaruh? Sampai ketika mereka melihat nama Su Yi bergegas ke lantai 7, dan kemudian datang ke lantai 8 dengan kecepatan yang sama, mata semua orang langsung tertuju, hampir kukira aku dibutakan. Perhatikan bahwa jalan menuju langit di lantai 9 lebih sulit daripada yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan orang-orang kelas 1 Taixuan akan membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk mendaki jalan surgawi melalui lantai 9. Ini tidak berlebihan, karena seringkali setelah sampai di lantai 7 Ascension Road, kekuatan opresif yang dialami oleh para penguji menjadi sangat menakutkan, sehingga ketika mereka melewati level, setiap waktu mereka pergi jika Anda melakukan perjalanan jarak tertentu, Anda harus beristirahat di tempat, jika tidak, Anda tidak akan dapat bertahan sampai akhir. Karena itu, ketika mereka melihat Jian Xingyun muncul dan membunuh ke lantai 9 dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang sangat terkejut hingga mereka mengira akan menyaksikan memecahkan rekor masa lalu akan lahir. Tapi siapa sangka situasinya tiba-tiba berubah, pembangkit tenaga listrik aneh bernama Su Yi telah mencapai lantai 8 dari lantai pertama hanya dalam beberapa kedipan mata. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, kecepatan Su Yi menembus lantai 8 kurang dari 6 ujung jari. Ya Tuhan, mendaki ke lantai 9 jalan Tianlu, apakah hanya sia-sia di matanya? Apakah ini masih bisa disebut uji coba? Lihat, dia ada di lantai 9. Tiba-tiba medannya meledak dan heboh. Karena orang-orang memperhatikan bahwa Jian Xingyun baru mencapai lantai 9 saat ini. Namun, Su Yi memiliki kecenderungan untuk datang dari belakang. Siapa yang tidak kaget? Keajaiban. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, kita akan menyaksikan kelahiran keajaiban yang cukup untuk mengguncang dunia para dewa kuno. Seseorang gemetar karena kegembiraan. Jangan dipikir-pikir, saat adegan ini menyebar hari ini, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Dan dalam suasana mendidih ini, saya melihat dua cahaya keemasan yang melambangkan nama Su Yi dan Jian Xingyun, hampir selalu melewati lantai 9 bersama-sama, tiba di puncak dari menara pertama. Suasana penonton mendadak hening saat ini. Segera semua orang mendidih, dan terjadi kegemparan. Mereka berhasil melewati lantai 9 bersama-sama. Seseorang tidak koheren dengan kegembiraan. Tidak, jika Anda mempertimbangkan kecepatan dan waktu untuk melewati level, Jian Xingyun sudah lebih rendah. Seseorang bergumam dan melihat kesurupan. Awan sederhana sudah cukup untuk menantang langit. Sekarang, ada Su Yi lain yang lebih menantang dari Jian Xingyun, yang mengejutkan dan sama sekali tidak terduga. Sedemikian rupa sehingga semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2113.
Setelah melintasi lantai 9 jalan Dengtian, Jian Xingyun sampai di puncak menara pertama. Kabut kacau di sini bergelombang seperti udara pasang, berdiri di atasnya, seperti berdiri di lautan awan yang kacau. Setelah Jian Xingyun datang ke sini, dia kaget, dan ekspresi jelek muncul di antara mahkota. Rekor Seon masa lalu, di depan saya, dapat dipecahkan. Jian Xingyun sedikit menenangkan. Sebelum memasuki gerbang percobaan, dia sudah mempelajari rahasia menara pertama dari mulut Ling Yu Daojun. Di antara 9 pembangkit tenaga listrik yang akan mendarat dengan Su Yi kali ini, dia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan Tao. Oleh karena itu, tidak ada tekanan yang sama sekalipun untuk datang ke menara dewa pertama ini untuk melewati level tersebut. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ia dengan mudah memecahkan rekor sebelumnya. Selanjutnya, tunggu saja Su Yi datang. Menurut Daojun Ling Yu, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan tubuh Tao, dan Anda tidak terikat oleh aturan perdamaian, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Bunuh. Jian Xingyun berbisik pelan. Tiba-tiba, sebuah suara membosankan terdengar di lautan awan yang kacau tidak jauh. Ya, mata Jian Xingyun menciut dan tiba-tiba menoleh. Tidak jauh, kabut memenuhi udara, dan sosok Su Yi sudah berdiri di sana. Rao karena jantungnya keras seperti batu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya tanpa sadar, kapan kamu datang? Saya akan berada di sana saat Anda tiba. Su Yi berkata dengan santai. Dia meletakkan tangannya di punggung, melihat sekeliling, dan berkata, dikatakan bahwa jika Anda melintasi jalan ke langit, Anda akan mendapatkan kesempatan dalam percobaan pertama ini, tetapi saya tidak tahu, di mana adalah kesempatan, Anda telah melihatnya. Dia memiliki sikap santai, seolah-olah dia sedang berenang di pegunungan. Jian Xingyun mengerutkan kening, benar-benar tenang, dan berkata, sejauh yang saya tahu, dalam beberapa tahun terakhir, hanya satu orang yang tiba di sini pada saat yang sama dapat mereda. Su Yi mengangkat alisnya, lalu berbalik untuk melihat Jian Xingyun, jadi, hanya pemenang dan pecundang yang dapat dibagi antara Anda dan saya, dan pemenang dapat menguat. Bagus. Mata Jian Xingyun menjadi tegas dan tenang, dan kekuatan darah Qi melonjak, yang menakutkan. Pada saat ini, dia mengunci Su Yi dengan kuat dengan mesin Qi. Ada niat membunuh yang melonjak. Jangan khawatir, hasilnya bisa ditentukan kapan saja. Sebelumnya, saya sangat penasaran, apa hubungan Anda dengan pria itu, mengapa Anda bersedia mengirimnya? Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Orang itu. Jian Xingyun mengerutkan kening, dan segera mengerti siapa yang dibicarakan Su Yi. Ekspresinya juga menjadi serius, dan berkata, saya selalu menganggap senior itu sebagai guru saya. Hidupku juga diselamatkan oleh senior itu. Dan cara dan pikiran senior itu, saya dengan tulus memujanya, memandangnya seperti langit, dan menghormatinya seperti seorang guru. Petik 2. Su Yi dapat melihat bahwa rasa hormat Jian Xingyun terhadap generasi ketiganya berasal dari lubuk hatinya. Dapat juga dinilai bahwa generasi ketiga tidak menerima Jian Xingyun sebagai murid. Jika tidak, Jian Xingyun tidak akan disebut senior sepeda. Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, tahukah Anda bahwa dia meminta Anda untuk berkumpul dengan saya, kemungkinan besar dia menggunakan Anda. Saya tahu. Jian Xingyun berkata terus terang, sejak senior itu menyelamatkanku dari kematian, dia memberitahuku bahwa alasan menyelamatkanku adalah untuk melakukan sesuatu untuknya di masa depan, dan biarkan aku mempertimbangkan apakah akan setuju. Su Yi segera mengerti dan berkata, itu bagus. Saat ini, kesannya tentang generasi ketiga diam-diam telah banyak berubah. Pembunuhan yang dia temui di Gunung Surgawi sebelumnya memberikan kesan buruk tentang generasi ketiga. Seperti dalang tersembunyi di balik layar, dia menggunakan Ling Yu Daojun, 7 yang mulia surgawi dan orang lain sebagai catur untuk membuat tata letak. Su Yi sangat tidak senang dengan strategi semacam ini. Saat itu, Su Yi ragu apakah dia akan menjadi pahlawan suram di kehidupan ketiganya, mempermainkan hati orang, memanipulasi hidup orang, dan melakukan segala kemungkinan. Untuk saat ini, sepertinya tidak demikian. Jian Xingyun bukan orang bodoh, tetapi orang yang beruntung Qi udara tingkat atas di peradaban zaman. Warisan, bakat, dan kebijaksanaannya jauh dari sebanding dengan karakter tiada taraf dalam pemahaman umum. Biarkan Jian Xingyun menghormatinya dengan rela, dapat dilihat bahwa generasi ketiga harus memiliki sikap dan pikiran yang cukup untuk meyakinkan Jian Xingyun. Belum lagi, leluhur kuno dan tokoh tingkat dewa seperti Ling Yu Daojun bersedia melakukan sesuatu untuk generasi ketiga. Semua ini cukup untuk melihat betapa luar biasa gaya pribadi generasi ketiga. Karena dia mengatur agar kalian bersembilan datang untuk mencoba Tianguan, dia pasti telah memutuskan bahwa kalian 9 memiliki cara untuk mengalahkanku. Su Yi berkata, sekarang, aku mungkin mengerti maksudnya. Jika tebakanku benar, kekuatan fisikmu bisa disebut tak terpecahkan di dunia ini, kan? Jian Xingyun tampak tegas dan tenang, dan berkata, iya, senior itu pernah berkata bahwa di era peradaban tempat saya tinggal, tidak ada orang yang dapat menandingi kekuatan fisik saya. Dan sekarang, di jalan langit ini,
saya hanya bisa membiarkan Anda dan saya bersaing dalam kekuatan fisik. Ini adalah pengaturan senior itu. Dengan kekuatan yang dijanjikan, aku akan mengalahkanmu. Su Yi tertawa dan berkata, kalau begitu kamu bisa bergerak. Lebih baik menggunakan semua kekuatanmu secara langsung, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Jian Xingyun mengangkat alisnya, jelas terstimulasi oleh kata-kata Su Yi. Segera, dia mengucapkan kata demi kata, jangan khawatir, aku akan berjuang dengan seumur hidup dan mati tanpa penyesalan. Ledakan. Di tubuh Jian Xingyun, darah ki udara yang kental muncul, meraung seperti guntur, dan mengembun menjadi hantu basal besar dan misterius. Mata Su Yi memancarkan warna yang berbeda. Xuanwu, ini adalah binatang mitos yang hanya ada dalam legenda, dan kekuatannya dapat mengubah langit. Oh, bintang patah, yang dikenal sebagai tubuh undead asli, kekuatan daging tidak ada bandingannya di dunia. Tidak dia generasi ketiga memilih Jian Xingyun, tubuh fisik ini, cukup untuk mempermalukan pemurnian tubuh emas lohan dalam agama Buddha, dan membuat ukiran Luodu, yang ada di ukiran dengan tubuh fisiknya, menjadi gelap. Tiba-tiba, Su Yi melihat sesuatu yang aneh. Pada kulit Jian Xingyun, terdapat pola dao yang alami dan misterius, yang berwarna keemasan dan berkilau, membuat seluruh tubuhnya terlihat seperti terbuat dari lapisan emas divine. Pemaksaan-paksaan muncul dari Jian Xingyun. Su Yi langsung menilai bahwa hanya dengan kekuatan dagingnya, Jian Xingyun dari peringkat Taixuan bisa melemparkannya ke sekeliling dan menghancurkan dewa-dewa yang lebih rendah dari alam penciptaan sampai mati. Terlalu sesat. Untuk panjang, Jian Xingyun membuka mulutnya, matanya penuh dengan cahaya yang menyilaukan, dan bermaksud mematikannya. Tidak apa-apa, karena saya berada dalam situasi yang sama, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Su Yi berkata, Taoisme di tingkat tertinggi telah ditekan ke tingkat Taixuan. Lalu, dia melangkah maju. Ledakan. Awan kacau bergejolak, basah bergolak. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa ada tanah longsor dan kekuatan darah ki udara seperti tsunami yang naik ke langit di Su Yi. Dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatan darah ki menjadi lebih kuat, kental seperti darah ki udara Changhong, mengejutkan Xing Han. Jian Xingyun terkejut, matanya berbinar. Bukankah orang ini menggunakan pedang? Mengapa bahkan kekuatan fisik berada pada tingkat yang luar biasa? Ingat, gunakan semua kekuatanmu, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Su Yi tiba-tiba membuka mulut. Di matanya yang gelap, ada jejak niat melonjak. Kekuatan tubuh Tao Jian Xingyun memang telah membangkitkan jejak semangat juangnya, dan layak untuk dicoba. Saat suara Su Yi menggema, dia sudah mengambil langkah ke-6. Kekuatan darah ki di tubuh itu begitu kuat sehingga menutupi langit dan matahari, dipicu dengan kekuatan Jian Xingyun, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tidak banyak. Pada saat ini, Jian Xingyun tidak lagi ragu-ragu dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Musim dingin. Dia melangkah ke depan, memutarnya dan mengangkat tangannya, dan meremas tanda tinju dengan 5 rahang, dan kekuatan darah yang mengerikan dan mendidih dari aura ki berkumpul di antara tanda tinju. Bahkan hantu Xuanwu di belakangnya mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Ketika Jian Xingyun meninju, awan kacau menyebar, ilusi terdistorsi, terlihat dengan mata telanjang, cetakan tinju yang mempesona dan menyala, sebanding dengan kilat yang mengejutkan, jatuh dari langit. Tidak perlu diragukan lagi, satu pukulan bisa membunuh dewa berikutnya. Mata Su Yi cerah dan dia tersenyum, pukulan ini menarik. Saat dia berbicara, dia melangkah maju lagi dan mengubah lengan bajunya. Ledakan. Seolah-olah langit terbalik, matahari dan bulan tergantung terbalik. Kekuatan darah ki udara yang tak tertandingi berubah menjadi semburan pedang, menghantam langit, menghancurkan pukulan Jian Xingyun. Pedang darah yang mendominasi mengejutkan Jian Xingyun ke tanah. Wajahnya sedikit berubah, dan dia menjadi mengantuk. Benar-benar pria yang mengerikan. Ketika saya mengambil langkah ke-9, jika Anda tidak dapat mengembalikan situasi, jangan salahkan saya karena tidak menjadi ki udara. Su Yi berkata sambil tersenyum, dia ingin bertanya, seberapa kuat kekuatan pamungkas sebenarnya dari tubuh Jian Xingyun. Ketika berbicara, dia sudah mengambil langkah ke-8. Bangun. Di tanah, tangan Jian Xingyun kosong, dan kulit di sekujur tubuhnya seperti lahar yang menggumpal. Setelah itu, pemandangan yang luar biasa terjadi. Hantu Xuanwu berubah menjadi cetakan telapak tangan yang dibuat oleh tangan Jian Xingyun dan hancur. Kekuatan dan rahasia supernatural, Xuanwu pecah. Ini adalah pukulan ke seluruh tubuh Jian Xingyun, dan pernah dikomentari oleh tokoh tingkat dewa leluhur kuno Yuling Daojun sebagai kekuatan daging yang paling supranatural, tak tertandingi. Bagus sekali. Su Yi tertawa keras di langit, telapak tangan seperti pedang, darahnya meledak dengan kekuatan, dan dia juga menunjukkan kekuatan penuh langkah Taixuannya. Bang! Saat pukulan ini diucapkan sekaligus, awan kacau di dekat keduanya menyebar seperti badai, mengaduk ribuan juta. Suara tabrakan itu lebih seperti 9 surga Divine Thunder yang menguraikan dunia, cukup untuk menghancurkan hati orang-orang di alam yang sama. Dan dalam pukulan ini, sosok Su Yi bergoyang.
Jian Xingyun mundur lagi tak terkendali, hanya beberapa meter jauhnya dia bisa berdiri kokoh. Dadanya naik turun, matanya menakutkan, dan ada ekspresi terkejut yang tak terkendali di antara kelopak mata. Mungkin, saya tidak menyangka bahwa di antara orang-orang di alam yang sama di dunia ini, ada lawan seperti Su Yi yang kekuatan fisiknya sangat arogan. Tubuh Anda telah ditempa dengan sangat baik, dan Anda pasti orang terkuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Su Yi berkata dengan gembira, demikian pula, saya tidak kecewa. Dia bukan pernyataan yang salah, hanya dalam hal kekuatan fisik dari kelas Taixuan, kehidupan sebelumnya, Li Fuyu dan Wang Ye, tidak sebagus Jian Xingyun. Anda dapat mendengar pujian seperti itu, tetapi alis Jian Xingyun berkerut, dan mahkota penuh dengan ekspresi kejam. Ledakan, dia menyerang lagi. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.